Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kriptografi dan blockchain. Berikut nama-nama anggota kelompok 5. Latar belakang, blockchain merupakan teknologi buku besar terdistribusi yang mengandalkan kriptografi untuk menjaga keamanan, integritas, dan transparansi data. Dengan menghubungkan setiap blok melalui hash kriptografi, blockchain menghadirkan sistem yang sulit dimanipulasi dan dapat dipercaya tanpa otoritas pusat. Namun, penerapan kriptografi dalam blockchain menghadapi tantangan serius seperti kelemahan algoritma lama, kebocoran kunci privat, serta ancaman komputasi kuantum yang berpotensi merusak keamanan sistem. Perumusan masalah, bagaimana ancaman komputasi kuantum memengaruhi blockchain? Apa solusi strategis mitigasi risiko kriptografi? Dan bagaimana rekomendasi praktis untuk pengembang dan praktisi? Tujuan penelitian, penelitian bertujuan menganalisis ancaman keamanan, menyusun strategi mitigasi, dan memberikan rekomendasi praktis agar blockchain tetap aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, konsep dasar fungsi hashing. Fungsi hash kriptografis merupakan elemen penting dalam menjaga integritas data. Fungsi ini bekerja dengan mengubah input berukuran sembarang menjadi output dengan panjang tetap, yang dikenal sebagai digits. Keamanan hash ditentukan oleh sifat-sifatnya seperti determinisme, pre-match resistance, second pre-match resistance, dan collision resistance. Apabila salah satu sifat ini tidak terpenuhi, maka keandalan sistem yang menggunakan hash termasuk blockchain akan terganggu. Kelemahan MD5, algoritma MD5 yang dahulu populer kini tidak lagi layak digunakan karena terbukti lemah terhadap serangan kollision. Penyerangan dapat menciptakan dua file berbeda dengan hash identik, sehingga pemeriksaan integritas gagal mendeteksi adanya manipulasi. Hal ini menjadikan sistem yang masih menggunakan MD5 rentan terhadap pencurian data maupun pemalsuan sertifikat digital. Algoritma hashing modern. Sebagai solusi atas kelemahan MD5, algoritma modern seperti SHA-2 dan SHA-3 dikembangkan untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Algoritma ini dirancang lebih tahan terhadap berbagai bentuk serangan klasik, sekaligus lebih siap menghadapi ancaman komputasi kuantum. Migrasi ke algoritma hashing modern menjadi keharusan bagi sistem blockchain yang ingin tetap aman dan relevan. Kriptografi asimetris dan kunci private. Blockchain juga sangat bergantung dengan kriptografi asimetris yang terdiri dari kunci publik dan kunci privat. Kunci publik berfungsi untuk enkripsi dan verifikasi tanda tangan, sementara kunci privat digunakan untuk dekripsi dan pembuatan tanda tangan. Jika kunci privat bocor, maka kerahasiaan dan autentikasi sistem runtuh. Dampaknya bisa berupa impersonasi, dekripsi pesan lama, hingga kehilangan kendali atas aset digital. Studi kasus 1. Degradasi integritas. Kasus degradasi integritas terlihat jelas ketika sistem masih menggunakan MD5. Penelitian menunjukkan bahwa MD5 lebih rentan terhadap rainbow table dan collision dibanding algoritma hashing modern. Akibatnya, sistem dapat gagal mendeteksi manipulasi data sehingga integritas file maupun autentikasi pengguna menjadi diragukan. Studi kasus 2. Kompromi identitas digital. Kasus lain adalah kebocoran kunci privat yang memungkinkan penyerangan memalsukan tanda tangan digital dan mengakses data terenkripsi. Peristiwa ini menjadi bukti nyata di mana pembaruan perangkat lunak resmi berhasil disusupi malware karena mekanisme tanda tangan digital dikompromikan. Dampaknya menyebar luas dan merusak kepercayaan institusional. Bagian A. Analisis hashing lemah. Fungsi hashing kriptografis sangat penting, tapi MD5 gagal memenuhi sifat collision resistance. Serangan praktis memungkinkan pembuat file palsu dengan hash sama. Simulasi serangan, injeksi malware dengan hash identik
Studi nyata, sertifikat palsu akibat MD5, kepercayaan PKI terganggu. Rekomendasi migrasi ke SHA-2 atau SHA-3 menonaktifkan algoritma usang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana dengan NIM 221102441112. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang pertama yaitu bagian B, analisis kebocoran kunci private. Kebocoran kunci private merusak autentikasi dan keamanan aset digital. Dampak utamanya yang pertama, impersonasi adalah penyerang berpura-pura sebagai pemilik asli. Yang kedua, deskripsi data adalah pesan lama terbuka tanpa forward security. Yang ketiga, kehilangan aset adalah dana kripto atau akses server bisa hilang permanen. Yang keempat, studi kasus SolarWinds ke malware masuk lewat update resmi karena sertifikat digital disalah digunakan. Yang kedua yaitu strategi mitigasi dan perlindungan. Untuk menghadapi ancaman tersebut diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif. Kunci private harus disimpan di perangkat aman seperti HSM atau TPM. Selain itu, rotasi dan audit berkala wajib dilakukan untuk memastikan sistem tetap terlindungi. Jika kebocoran terjadi, langkah evacuation melalui CRL atau OCSP harus segera diambil. Terakhir, adopsi kriptografi pasca kuantum menjadi langkah strategi dalam menghadapi ancaman masa depan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kriptografi adalah fondasi utama keamanan blockchain. Tantangan serius datang dari serangan kuantum dan kebocoran kunci private. Namun, dengan migrasi ke algoritma modern, penerapan hardware secure, serta manajemen kunci yang disiplin, sistem blockchain dapat tetap terjaga integritas dan kepercayaannya. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Mohon kurang lebih dan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.